Shalom semuanya, teman-teman, happy weekend. Terima kasih sudah bergabung untuk belajar firman Tuhan. I think this is a good day, karena Sabtu ini adalah hari Sabat. Yesus pun di hari Sabtu masih tergeletak di kuburannya. Dia selesaikan kerjaannya di kayu salib, sudah selesai. Hari ke-6, hari ke-7 dia istirahat. Karena itu hari Sabat, mayat nggak boleh ada di tempat umum, harus diturunkan semuanya. So Yesus saja sampai meninggalnya pun menghormati hari Sabat. Kita pun harus menghormati karena kita ciptaannya Dia, diciptakan serupa gambar Dia. So kalau Anda melakukan Sabat, Anda menghidupi rancang desainnya Tuhan bahwa kita diciptakan serupa gambar rupa Tuhan. Allah di Kejadian 2 ayat 1, 2, 3 pun stop bekerja. Yesus pun stop bekerja. Kita pun mesti stop bekerja. Ada amin? So saya mau Anda semua tenang, tidak terlalu sibuk dengan handphone. Biar handphonenya dipakai aja deh buat nonton ini di YouTube ini. Dan ambil Alkitab Anda, ambil catatan Anda. Dan mulai fokus. Sebetulnya hidup bersama Yesus itu sebagai pengikutnya itu kayak apa sih? Yang benar, Kristen yang benar tuh kayak apa sebetulnya? Oke? So, saya mau sambut teman-teman yang sudah ada secara online di live streaming YouTube ini. Bible study bersama Pastor Indri Gautama. Kita belajar fokusnya hanya satu. Anda semua akan mengalami emosi yang sehat dan dewasa rohani. Bukan Kristen yang sibuk. Anda yang kontrol terus, yang bekerja. Tapi biar Roh Kudus yang berdoa di dalam kita. Roma 8 ayat 26, 27. Roh Kuduslah yang bekerja dari dalam keluar. Sehingga luarnya kita, jiwa kita diselaraskan dengan Roh Kudus. Nah kalau udah kayak gitu, kita akan mengalami yang namanya transformasi jiwa, transformasi hati. Kita tidak lagi seperti dunia. Ada di dunia, tapi nggak seperti orang dunia. Tapi kita dari glory ke glory diubahkan, ditransformasi menjadi serupa gambar rupa Kristus. Nah, untuk itu Dallas Willard berkata, ya kita ikutin aja bagaimana Yesus membuat keputusan sehari-harinya, cara hidupnya, jalan hidupnya. Karena dia manusia sempurna yang datang ke bumi untuk berkata apa? Aku jalan. Ayo ikut sama-sama dengan jalan ini yang Allah sediakan. Yesus jalan kita. Makanya semua janji Allah di Alkitab selalu ditulis seperti ini. Dalam Kristus, di dalam kasih, di dalam Dia, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Tapi mesti di dalam Kristus, kenapa? Karena Dia jalannya. Karena Yesus jalan, kita ada, ikutin Dia, kita ada di dalam hadiratnya, di dalam Dia. Tanpa Yesus nggak ada perubahan. Oke, saya udah nggak usah ngotot, nggak usah kerja keras, nggak usah mikirin doanya bagaimana. Karena doa dari pikiran, doa terbatas. Otak kita cuma bisa mikir satu hal. Tapi doa yang Roh Kudus sembuskan, Roh Kudus mulai. Dari dalam batin kita unlimited. Sesuai dengan apa yang Allah mau kita kerjakan. Dan Allah mau kita alami. So, terima kasih untuk Mary, Catherine, Jolie, Inge yang udah standby semua di sini untuk melayani teman-teman, Pak Akun, Ibu Acing, melayani teman-teman dari Sumatera, dari Minahasa, dari Kalimantan, dari Papua, dari Bali. Hari ini ibadah Bali ya di Gereja Generasi Apostolik yang bertemu di Trans Resort Hotel Boardroom. 2 dan 3, Anda ke bawah dari lobi, ada eskalator ke bawah. Dan kita akan belajar efek daripada kebangkitan Yesus dari mati. Dahsyat. Memang betul yang Paulus ngomong, tanpa ada kebangkitan ya percuma kita berdoa. Percuma kita ikut Yesus. Kenapa? Tetap mati dalam dosa kita. Tapi kebangkitan dari mati, Yesusnya bangkit, kita juga akan bangkit. Membuktikan dosa nggak berkuasa lagi. Kita diselamatin roh, hati kita, jiwa, semata kita hidup di bumi ini. Yang terakhir tubuh kita. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata kita akan diubahkan serupa Tuhan. So hidup ini penuh pengharapan.
Dengan Yesus penuh pengharapan. Tidak ada stres, depresi. Itu kalau Anda nggak ngerti Alkitab dan nggak mau tahu Alkitab dan nggak pernah baca Alkitab, ya begitulah efeknya. Oke? Tapi kalau baca Alkitab, renungan firman 8 deh. 8 pasal minimum. Oke? Per hari. Ngerti nggak ngerti? Baca deh. Karena itu firman itu roh dan hidup. Dan Ibrani 4 ayat 12 menulis penulisnya. Firman Allah itu hidup dan kuat. Jadi di mana kuasa merubah kita, menyembuhkan kita? Di Alkitab yang terucapkan dari hati yang percaya. Kalau dari buku itu logos. Tulisan hukum mematikan, tapi roh menghidupkan. Itu Paulus menulis kepada jemaatnya yang keras kepala, yang sombong kaya raya di Korintus, yang keras kepala dan ngelawan Paulus terus. Makanya dia tulis di situ, 3 kali aku jerit supaya duri ini diangkat dari aku. Tapi Yesus apa? Kasih karunia aku cukup. Nah, di situ ada pewahyuan. Saat kita lemah, nggak tahu mesti ngapa-ngapain, tapi kita bawa firman Tuhan, nggak direwes. Kalau kita berseru pada Tuhan, dia kasih karunia. Dia nggak lepasin kita, keluarin kita dari masalah. Tapi dia demonstrasikan kasih karunia-Nya, demokan kuasa kehadirannya di depan orang yang ngerajam batu si Paulus. Makanya Paulus berkata, aku bangga, aku bermegah saat aku ditindas, aku dianiaya, aku dihina, aku dirajam batu, aku tertekan, aku mau dibunuh. Di situ kuasa Allah sempurna. Jadi penderitaan kita tuh berguna dan baik bagi yang menganiaya kita maupun yang dianiaya. Makanya di Matius 5 ayat 12, Yesus yang ngajarin, berbahagia engkau kalau karena Injilku kamu dituduh melakukan kejahatan. Kalau kejahatannya karena mencuri, karena gosip, karena hoax, wah itu memang layak dihukum kayak gitu. Tapi yang karena Injil, karena firman dianiaya, berbahagia kamu. Jadi kita lihat ujungnya, endingnya, kita bahagia. Tapi orang yang rajam kita, yang benci kita, mau bunuh kita, endingnya mengerikan. Dia juga tahu mengerikan. Gak ada orang membunuh gak dihukum. Pasti dihukum pemerintah. Gak mungkin gak, karena Roma 13 katakan pemerintah adalah wakil Allah. So kita mesti hormat kepada pemerintah, hormat kepada Tuhan. Karena tidak ada pemerintahan yang memerintah tanpa dari Tuhan. Semua pemberian dari atas. So saya mau menyambut semua teman-teman yang sudah bergabung. Anda sudah bawa Alkitab, Anda sudah bawa catatan. Saya percaya Anda tidak akan sama lagi. Dan pada waktu Anda menonton, dengerin, itu firman bekerja di hati Anda. Asal Anda buka hati, berikan perhatian, pay attention kepada Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, jangan ngurusin yang enggak-enggak. Fokus deh sejam. Give it the best untuk Tuhan. Amin. Oke, kita akan berdoa ya. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang ada di surga. Semua umat-Mu yang bergabung pagi hari ini. Di hari Sabat, hari berhenti kerja. Baik kerjaan yang digaji maupun pekerjaan yang tak tergaji. Supaya kita betul-betul bisa replenish ourselves with the presence of God. Bisa diisi kembali dengan hadirat Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita gak bisa bikin apa-apa. Dan gak bisa non-stop kerja terus umur hidup. Pantang menyerah, tanpa berhenti, tanpa pantang untuk beristirahat. Gak ada. Hancur badan kita akan dengan penyakit dan segala macam. Tapi kita mau fokus kepadamu Yesus. Allah yang beristirahat, aku pun mau berhenti bekerja. Nah buat firman-Mu yang disampaikan menjadi napas Allah yang berbicara langsung kepada individu per individu. Menjadi rema. Karena satu firman yang kita ngerti karena dihembuskan Allah, firman itu memerdekakan kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kebenaran-Mu, untuk kebaikan-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Kami berjanji memberikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Karena kematian Yesus dan di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Itu bede. Itu benar-benar
6 hari. Makanya itu seminggu itu waktu Yesus kembali ke Yerusalem. Dari Bukit Zaitun turun naik keledai. Ingat yang dirayakan, yang dinyanyikan. Hosana, haleluya, yang diberkati, yang datang dalam nama Yesus. Terus sampai ke Bait Allah dibersihkan. Sampai ke rumah Simon orang kusta. Yesus diurapi dari minyak narwastu yang mahal itu. Sampai ke hari Kamis Mondi, itu di perjamuan terakhir di ruang atas di Yerusalem dengan ke-12 muridnya. Yudas Iskariot mengkhianati dia, ninggalin dia dan jual Yesus itu 30 keping perak. Sampai Jumat Agung dia mati. Dan Sabtu dia rest. Diturunin mayatnya kan Jumat Agung itu setelah mati. Ditaruh di kuburan Yusuf Arimatea. Dia rest. Dan Minggu pagi dia bangkit dari mati. Pada waktu dia mati di kayu salib, Ibrani 10 ayat 19-20 mengatakan bahwa karena badannya dihancurin, tubuhnya disobek, dihancurin, darah ditumpahin untuk menghapus dosa kita dan membuat perjanjian baru. Karena perjanjian itu mesti dibikin oleh darah. Meterainya bukan meterai perangko 10.000 perak, tapi darah yang tak bercacat, tak bernoda, tak berdosa, tidak ada fleknya sekali, tidak ada kerut sama sekali, sempurna. Yang memuaskan hati Allah Bapa. Karena darah itu bisa menghapus seluruh dosa orang yang merendahkan hati, ngaku dosa, datang ke Tuhan, maka tidak akan binasa tapi terima hidup kekal. Nah, darah itulah hidup kekal itu, nyawa itu. Yang akan memeteraikan kita kemanapun kita pergi. Allah berkata, itu orang-orang perjanjianku. Karena darah anakku ada di dalam mereka. Darah anakku membungkus mereka. Maka tiap hari Anda ngomong, aku tutup bungkus diriku dari ujung kepala sampai telapak kaki dengan darah Yesus. Ngomong, karena firman itu nggak bekerja, nggak berkuasa sampai hati kita percaya. Dari hati percaya keluar pengakuan iman. Apa yang Allah ngomong, kita sepakat. Maka Allah bekerja. Jangan nggak ngomong firman, harus. Dan pada waktu dia mati di kayu salib, hancur badannya. Alkitab mengatakan bahwa tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha suci sobek dari atas ke bawah, jatuh. Artinya apa dong? Orang-orang yang datang melayani, para imam yang datang melayani Tuhan, yang masuk lewat ruang kudus, yang mempersembahkan, yang kasih minyak di kaki Dian, yang makan 12 roti yang pahit kalau dimakan, menyalahkan kemenyan supaya penyembahannya diterima dan membak darah ke dalam kursi pendamaian. Hari itu udah gak perlu pakai imam besar lagi. Gak perlu pakai pendeta. Anda semua masing-masing bisa langsung masuk ke tahta Allah. Ibrani 4 ayat 11. Come on, dengan berani kita lari ke tahta Allah. Mendapat rahmat, belas kasihan, kasih karunia pada saat butuh pertolongan. Kapan kita gak butuh pertolongan? Tiap hari juga butuh pertolongan. Betul atau tidak? Bukan hanya mengenai duit. Juga butuh pertolongan untuk bisa damai, tenang pikirannya, sukacita, mengerti kebenaran, posisinya benar di hadapan Allah. Tidak Kristen-Kristen palsu yang salah tingkah sendiri, yang tertuduh sendiri, terdakwa. Nggak ada hidup kayak gitu. Anda akan hidup dengan sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus. Nah, itu adalah hak istimewa Anda dan saya. So, melalui kematian Yesus, nggak ada lagi perpisahan dan perbedaan. Kita semua menerima urapan. Raja, nabi, dan imam. Sebagai imam kita bisa berdiri sebagai pendoa syafaat. Menjadi agennya orang-orang berdosa. Kita yang memikul. Sepertinya kita yang memikul dosanya mereka. Kita yang nyampaikan kabar baiknya tentang Yesus yang mati. Untuk dosa kita semua. Dia yang tak berdosa menjadi dosa. Supaya kita yang berdosa menjadi dibenarkan. Dia yang kaya menjadi miskin. Supaya kita miskin menjadi kaya. Transaksional. Melalui kematian di kayu salib itu. Dan hubungan dengan Allah Bapa non-stop. Makanya kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relationship. Hubungan pribadi 24 jam 7 hari 7 malam 52 minggu per tahun 365 hari per tahun 24 jam per hari. Mana bisa bilang bahwa Tuhan di mana kau? Nah, Anda berpikir sih kalau Tuhan beserta kita, Immanuel, namanya Immanuel kan, Allah beserta kita. Berarti nggak ada sakit sama sekali. Nggak boleh kesentuh. Kita bisa hidup maunya kita. Kita bebas mau melakukan apa yang kita mau. Dan Tuhan akan lindungi. Enak aja.
Anda akan menderita. Nggak mungkin enggak. Karena barang siapa mau ikut Yesus, harus datang ke Yesus. Barang siapa mau datang ke Yesus, harus sangkal diri, pikul salib. Mana ada pikul salib enak. Salibnya aja berat. Dan pikul salib itu tempat apa? Tempat penyiksaan, pembunuhan, kematian, hukuman. Jadi tiap hari kita disuruh apa? Kemauan daging kita, manusia lama kita. Seperti Paulus katakan di Efesus 4 ayat 17-20. Kita di dalam Kristus sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kita tanggalkan dong manusia lama. Kenakan manusia baru. Yang terus menerus diubahkan sesuai dengan Paulus tulis di Jemaat Kolose, kaliknya. So jangan hidup lagi seperti kenikmatan nafsu dunia. Jangan ikut apa yang keren-keren di dunia terus Anda ikutin. Lah, Anda kan udah bertobat. Anda kan udah dibaptis selam. Artinya baptis selam, baptizo, artinya dikubur, mati. Manusia lama mati. Oke, apa tuh lagunya tuh? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Itulah baptisan selam. Biar setan tahu, teman-teman kita tahu. Aku gak hidup lagi buat manusia lama itu. Aku gak hidup lagi buat manusia dosa itu. Aku hidup dengan kuasa kebangkitan. Hidup bagi Kristus. Amin. So kematian itu dahsyat. Salib itu gila. Benar-benar. Gara-gara salib. Saya bacain ya 1 Petrus 2. Gara-gara salib Yesus. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Anda dan saya dipanggil Tuhan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan. Jadi kita mesti nyontoh. Teladan itu contoh, model. Bagaimana Yesus hidup sebagai manusia waktu di bumi. Bagaimana dia ngadepin aniaya, penderitaan. Kita mesti ikutin. Dan telah menjadi teladan bagimu, saya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Gak bisa enggak. Oke. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi kalau orang berdosa nyakitin kita. Kita jangan niru. Jangan balas seperti itu. Berarti kita seberdosa dia loh. Dan kita tidak izinkan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai kepala kita. Siapa yang mimpin kalau gitu? Anda turun tangan sendiri. Ya Anda sendiri. Anda masih menjadi Tuhan loh. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ini teladan yang ditinggalin. Tapi ia menyerahkannya kepada Dia, Allah Bapa, yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. So kayu salib buat kita tuh kemerdekaan. Karena kita gak perlu pikul dosa kita dan dosanya dipindah ke badannya Yesus. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, dosa mematikan. Kalau gak ada dosa gak ada kematian. Hidup untuk kebenaran dan kita kemudian bertobat hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sakit penyakit badan aja sembuh. Ayat 25, ayo katakan sama-sama. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Lukas 15 katakan apa? Domba sesat 1 ekor aja hilang diubur sama Yesus loh. Anda dan saya mahal. Berharga banget. Dibayarnya ditebus dari dosa kita. Nyawa kita diselamatin dengan darah nyawanya Yesus sendiri. Pantesan satu ekor sesatnya hilang. Sesat lagi kualitasnya. Dicari. Daripada duduk-duduk sama 99 domba yang merasa tidak perlu bertobat. Kalau yang sesat pasti bertobat. Nggak mungkin enggak. Karena Yesus datang kepada Anda datang kepada Dia dong. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepadaku, maka aku mendekat padamu. Yaitu pertobatan kalau kita mendekat pada Allah. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Anda dan saya ini pemiliknya Yesus loh. Dimiliki Yesus. Karena Dia gembala kita. Dia gembala kita dan pemelihara jiwa kita. Bayangin jiwa kita begitu mahal. Perlu dipelihara oleh Yesus langsung loh. Bukan gembala gereja. Bukan 5 jawatan, Yesus langsung. 5 jawatan mengarahkan Anda kepada Yesus. Supaya kita 5 jawatan gak mencuri kemuliaan Tuhan. Tuh gara-gara aku tuh, gara-gara pelayananku dia ngalami itu tuh, gara-gara pelayananku.
Itu udah nyuri kemuliaan Tuhan loh. Tuhan benci, jijik. Itu dikatakan di Yesaya 48 ayat 11. Jadi kita manusia pendeta juga masih dimurnikan loh. Bukan kita udah lulus. Belum. Dan apa yang kita bagikan kepada Anda sesuai pewahyuan yang kita alami. Karena kita nggak bisa beri apa yang kita nggak punya. Nah, karena kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus mengatakan apa? Mari kita kembali kepada gembala kita. Nah, ini 1 Petrus 2 ayat 25 nih. Mari kita semua kembali kepada gembala kita. Ini pertobatan. Inilah pertobatan. Pertobatan itu bukan jambak-jambak rambut, pukul-pukul dada, teriak-teriak, ampuni aku dosa. Biar semua orang denger itu. Enggak gitu. Hatimu berbalik ke Tuhan. Jiwamu rindu ke Tuhan. Anda aku dosa, maka Allah setia dan adil mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Jadi kita ini siapa? Kita yang adalah orang berdosa, gara-gara salib ya, diundang secara pribadi kepada juru selamat kita oleh Allah. Allah Tritunggal mengundang kita orang berdosa secara pribadi kepada juru selamat. Oh iya, secara pribadi banget. Saya sendiri, saya punya kesaksian pertobatan saya beda sama kalian. Kita pribadi unik ya. Kita ini orang yang unik. Tuhan gak bikin produk massal. Dia bikin unik. 7,6 miliar manusia di muka bumi. Unik. Tidak ada Indri kedua. Tidak ada Melani kedua. Tidak ada Budi kedua. Anda satu-satunya. Saya satu-satunya. Oke, nah Anda bisa masuk ke tahta Allah. Anda bahkan diundang secara pribadi oleh juru selamat kita semua. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hak istimewa yang Allah sediakan kepada kita. Katakan privilege, hak istimewa yang Allah berikan pada kita. Di tempat itu hadiratnya tersedia. Bagian untuk saat itu. Sebab Yesus adalah the resurrection and the life. Masih ingat kan hari Rabu? Saya ulang lagi ya. Ini hak istimewa loh. Diundang secara pribadi oleh juru selamat dunia. Ini menjadi hak istimewa bagi Anda semua untuk balikkan kepalanya. Responi panggilan itu dan lari ke Tuhan. Dan berarti dengan kebangkitan Yesus, hadirat Allah tersedia selalu. Dan bagian untuk saat ini, dia berikan porsi per porsi, lot per lot. Kenapa kok di hadiratnya hadir porsi per porsi? Sebab Yesus adalah I am the resurrection. I am the life. Yuk kita kunjungi sebentar. Yohanes 11, kita ulang lagi ya. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur. Marta Maria berhubung dengan kematian saudaranya yaitu Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Yohanes 11 ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit nih. Oke, saya ulang lagi ayat 24 ya. Nah, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini orang dekat sama Yesus, tapi mengerti perkataan Yesus dari kepala. Makanya tawar nih kata-katanya. Gak ada air mata loh, dia gak dibilang dia menangis loh. Nanti Anda lihat di Yohanes 12, yang menangis cuma 2 orang. Adiknya dan papinya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan.
Yohanes 11 ayat 22. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Dan kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini dialog intelek tau gak ini. Dan jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, cukup percaya pada Yesus, pasti kamu mengalami kebangkitan dan hidup kekal. Ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jadi kita belajar apa di sini? Bahwa kematian dan kebangkitannya Yesus membuat hadiratnya tersedia. Sampai saat ini membungkus planet bumi kita. Tidak membuat Yesus jauh, justru semakin dekat. Thank God untuk salib Yesus. Thank God untuk kematiannya, mengeri banget, sakit banget. Tapi thank God untuk kebangkitannya. Karena itu membuat apa? Yesus dekat sama kita. Kita gak usah ke surga dulu. Kalau mau ngalami tetap selama-lamanya di surga dengan ketemu Allah Bapa Putra, ya memang mesti melalui kematian. Sehingga kita dipindah. Kalau enggak bisa masuk surga. Tapi sekarang yang Tuhan ngomong sekarang, kamu bisa ngalami kuasa kebangkitan di bumi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bisa nggak ngalami surga di bumi? Iya dong, kan itu doanya. Right? So, tapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus, itu hadiratnya available buat Anda dan saya. Sampai bumi pun terbungkus. Dan tidak membuat Yesus jauh. Justru semakin dekat. Nah, kita lihat ke 1 Korintus 15 ya, ayat 1. Efek daripada kematian Yesus di kayu salib. Dan kebangkitannya. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berpegang. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal, lingkari kata asal tuh. Ini persyaratannya. Kalau kamu teguh berpegang pada Injil itu. Seperti yang telah dikuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sebagai orang berdosa yang diampuni. Kita akan diberikan hidup baru, jiwa yang diselamatkan, diperbaharui, roh yang baru, sehingga kita nggak usah takut sama kematian. Oke, nah sebab yang sangat penting, Yohanes 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan firman kudus. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Di ayat 14, tetapi andai kata 1 Korintus 15 ayat 14 ya. Tapi andai kata Kristus telah dibangkit, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tuh, kalau sampai tidak ada kematian penghapusan dosa, Yesus datang dengan tubuh dipermulakan untuk tinggal di dalam kita. Oke, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu. Kamu masih hidup dalam dosa. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini aja, saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita ada orang-orang yang paling malang dari segala sesuatu, dari segala manusia. Karena cuma sekarang aja diampuni, habis itu kena lagi dosanya. Tapi yang benar ini loh,
bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung anak pertama dari orang-orang yang telah meninggal. Itu ngeri loh, itu bayi-bayi dibuang ke sungai Nil. Itu buaya-buaya udah langsung ngangak besar loh itu untuk ngambil. Tapi Maria, Yokebed maminya si Musa bisa bikin keranjang ter, bisa jatuh di tangan putri Firaun yang lemah lembut, yang sayang anak, diselamatin sampai menjadi Musa. Orang yang paling eloquent, paling pandai, fasih bicara, cerdas. Itu dikatakan dalam khotbahnya Stefanus sebelum dia dirajam batu. Tiap-tiap orang yang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Oke. So, dengan demikian kita semua adalah tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan nanti. Saya ulangi lagi ya, saya baca lagi ya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Adam pertama, Adam kedua. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam pertama, demikian pula semua orang akan, lingkari kata akan dihidupkan kembali dalam pengetahuan dalam persekutuan dengan Kristus, dalam pelayanan dengan kita semua yang bersekutu dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. So, pertanyaannya sekarang adalah, kita milik Kristus apa bukan? Apakah kita milik Kristus? Dari saat ini di bumi sampai selama-lamanya. Jawabannya apa? Of course kita milik Kristus. Of course kita akan dibangkitkan dari mati. Kita miliknya dari saat ini di bumi sampai selama-lamanya. Oke. Jadi salib Kristus itu memang luar biasa. Bikin kita jadi pewaris, bisa meneruskan legasinya Tuhan. Luar biasa. Oke. Nah, saya menganjurkan Anda untuk mulai kehidupan doa. Karena semua yang saya ajarin terjadinya kalau mau mengalami firman, terjadinya waktu kita diam, waktu kita kontemplatif, waktu kita sendirian. Kuasa kebangkitannya bekerja dari glory ke glory. Oke. So, dengan Yesus mati di kayu salib, undangan tangan kebuka dong ya. Doa yang intim menjadi gaya hidup setiap anak Allah yang ditebus oleh darah Yesus. Doa yang intim adalah gaya hidup setiap anak Allah yang ditebus oleh darah Yesus. Oke. Nah, dengan ini saya mau bagikan kepada Anda semua. Karena pintu kan udah kebuka. Berarti Anda bisa dong berubah cara Anda membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak lagi Anda sekadar hafalin, ngomong apa, ditulis, itu ngomong kepada Tuhan, ngomong ke Tuhan, tapi Anda semua itu tanpa relationship, tanpa hubungan pribadi. Makanya jenuh, bosan, ngantuk, lebih baik dilupakan, lebih baik nggak keinget karena sibuknya sampai nggak ingat doa, daripada merasa aku udah tapi aku bohong. Saya mau mengundang Anda sebagai orang yang baru, pemula doanya. Berdasarkan kebenaran ini. Tabir kebuka, jalan yang baru dan hidup tersedia. Kita lari di jalan itu untuk mendapat kasih karunia dan rahmat dari Yesus Kristus Bapaknya. Oke? Dia gak mungkin tahan dari kita makanan yang baik itu. Kalau anak yang tunggal dia korbanin buat kita tidak dipedulikan. Tapi Yesus bangkit dari mati. Dan nanti orang tua kita semua juga akan bangkit dari mati yang di dalam Tuhan yang sudah lahir baru. Saya mau ajak Anda semua masuk ke dalam kehidupan berdoa. Karena tujuan daripada Yesus mati di kayu salib adalah kehidupan berdoa. Coba Anda
Buka lagi ya, Ibrani 4 ayat 15-16. Apakah doa itu susah? Emang dipersulit Tuhan? Really? Coba baca. Sebab itu marilah kita dengan penuh belas kasihan. Maka kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya gak berbuat dosa. Nah sekarang imam besar kita adalah Yesus atau yang disebut Melkisedek. Dia melewati segala langit karena dia bangkit dari mati, dia persembahkan darahnya kepada Allah Bapa. Sejak itu dia boleh dipegang oleh murid-muridnya yang masih notabene orang berdosa. Karena dosa tidak hilang sampai kelahiran baru. Yesus anak Allah yang menciptakan segalanya, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab untuk Kristus yang kita punya, bukankah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita? Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk melayani. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Nah, tujuannya Allah bangkit dari mati supaya Anda dan saya experiencing the death of Jesus Christ, mengalami kedalaman daripada Yesus Kristus. Gunung es di bawah dulu. Oke, gunung es ini nih, yang Anda jaim-jaim tuh yang ini, tapi Tuhan tertarik sama yang ini. Karena apa yang ada dalam hati keluar ke mulut. Nanti mulut kita juga dosa gara-gara bongkah gunung es di bawah permukaan tidak dibawa. So, dengan kebukanya, experiencing the death of Jesus Christ menjadi kenyataan. Madam John Guyon berkata seperti ini. Written in the latter part of the 17th century. Ditulis di akhir-akhir zaman, di mana Yesus mesti bersaksi, tapi Yesus juga nyata dalam kehidupan kita. Yesus bersaksi dengan dia bangkit dari mati, dia muncul ke semua muridnya. Nah, dengan adanya kebangkitan ini, seorang kudus, perempuan sampai di penjara ya, karena dia percaya hubungan cinta hidup muka ke muka dengan Tuhan itu dia dilawan sama dunia. Madam Guyon di penjaranya, dia ngalami Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Dan dia berkata, tujuan aku bersaksi dan menulis jurnal ini adalah untuk mengindus, merangsang, menggerakkan supaya seluruh dunia bisa mencintai Allah dan untuk melayani Dia dengan jalan, dengan cara yang lebih gampang, lebih sederhana daripada apa yang dapat digambarkan, dibayangkan oleh semua orang yang setengah mati sampai capek. Berapa dari Anda pernah capek kalau doa? Tuhan, kau baik, kau mulia, kau agung. Nanti kalau udah habis kata-kata, nanti dia diam sebentar. Haleluya, kita pada saruh. Kira bayana makaraba kami kau mulia, kami mau agungkan, kau mau tinggikan engkau ya Tuhan. Kemudian kita nyanyi, kemudian ngomong lagi. Anda tahu nggak? Doa yang kayak gitu melelahkan. Kenapa? Karena yang kerja kita. Kita mesti mikir ngomong apa, pilih lagunya lagu apa, ayatnya yang mana. Kelar itu capek. Apalagi kalau doanya semalam suntuk. Apalagi kalau pendoa syafaat di menara doa. Yang gak pernah keluar-keluar gedung. Di menara terus. Ngomong terus, berbahasa roh terus. Bisa sakit karena kurang matahari. Vitamin D-nya gak ada. Akibatnya hormon dopamin, hormon di otak gak bekerja. Lesu, semuanya dimudi. Kita butuh berdoa seperti Yesus. Dia ke Taman Getsemani. Dia jalan kaki ke Bukit Sion, Bukit Zaitun. Dia turun ke Getsemani di Yerusalem. Dia hirup udara segar, oksigen, vitamin D. Jalan di padang belantara, padang pasir. Wah itu panas sekali itu. Nggak berkumpul di ruang AC. Terus pakai lampu spotlight. Terus pakai khotbah, nggak kelar-kelar. Badan Anda tambah sakit. Bukan tambah sehat, nanti pendoanya sakit. Oke, nah kalau caranya Paulus, Rasul Yohanes, Petrus kan ngikutin Yesus semua. Kan mereka lihat tuh, khotbah aja di bukit. Alam terbuka. Betul nggak? Dia ke kuburan, nangis di kuburan. Itu kan ruangan terbuka semua.
nggak disekep gitu loh. Right? Nah, sekarang saya mau perkenalkan pada Anda bahwa Anda dari doa yang hafalan, yang Anda yang kerja, Anda bisa masuk ke tempat yang lebih dalam. Di kedalaman itu Anda ketemu Tuhan. Nanti Anda ngalami Roma 8 ayat 26, 27. Bahwa kita semua punya kelemahan. Apa itu kelemahannya? Paulus ngomong, kita semua nggak tahu bagaimana berdoa. Tapi roh lah yang berdoa. Nah, kematian kebangkitan Yesus membuat rohnya yang bekerja di kita. Kita berserah. Kalau nggak kita percuma dong nyanyi. Aku berserah, aku berserah. Kalau Anda nggak nyerah, Anda yang kerja. Butuh orang kayak gitu, butuh sahabat. Mungkin sahabatnya butuhnya per 3 bulan kali. Sekali sahabat, sebulan, 2 bulan. Supaya bisa ke pantai, bisa ke gunung, bisa ke Ubud, bisa ke pantai Kute, bisa ke pantai Lautan India, Samudra Pasifik, bisa surfing, bisa duduk di pohon yang rindang, angin yang sejuk, bisa tidur, bisa istirahat. Yesus aja tidur, nggak doa nonstop. Kita nggak mompa Tuhan loh dengan doa semalam suntuk bergiliran. Kerinduan daripada murid-murid Yesus cuman satu. Mereka kepingin berada bersama dengan Tuhan. Itu doanya daripada Raja Daud. Okay? So Anda bisa doa dari yang dangkal sampai yang dalam. Nah, tujuannya Anda bisa ngalami ini. Dari mana saya tahu Anda bisa doa dengan apa dalam? Kita buka 1 Tesalonika 5. Ayat yang ke-7. Ini ada nasihat pendek-pendek dari Rasul Paulus. Tapi dalam gak gampang dilakukannya kalau pakai kita yang kerja. Tapi kalau kita nyerah, kita izinkan kita mati daging. Dan Roh Kudus yang ambil alih, yang mimpin kita. Kuncinya Roh Kudus masih mimpin ke Anda gak ya? Kalau Anda, yuk kita bahasa roh, yuk pakai bahasa roh. Kita pakai bahasa roh, kita pakai bahasa Indonesia. Kita katanya kalau berdoa mesti pakai bahasa roh, bahasa doa atau bahasa Indonesia. Bermazmur, bernyanyi pakai bahasa yang dapat dimengerti. Bermazmur pakai bahasa yang tidak dimengerti. Anda terjemahkan itu literalnya tuh Anda yang kerja loh. Tapi kalau Anda baca 1 Tesalonika 5. Ayat yang ke-7, nanti kita baca dari The Passion Translation Bible ya. Dikatakan, sebab itu, tunggu. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Arti kata senantiasa itu apa? Terus menerus kan, non-stop kan. Jadi gimana tuh? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi doa itu bersukacita loh. Termasuk bagian berdoa. Nah, sukacita itu bukan karena ada orang ngelucu, bukan karena ada dakocan, bukan karena ada dolanan. Bersukacita itu karena apa? Roh Kudus bekerja. Biarlah, coba kita lihat ya. Mazmur 16. Ayat yang ke-11. Ini Roh Kudus yang kerja. Kalau enggak nanti kalau Anda yang bekerja terus berhasil, nanti yang bangga Anda, gede kepala Anda. Nanti Anda yang dicari. Kalau kayak gini Roh Kudus yang dicari. Enggak mungkin Anda yang dicari. Oke, lihat di Mazmur 16. Ayat yang ke-10-11. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya dong, karena dia bangkit pada hari ketiga. Engkau memberitahukan, engkau tuh Tuhannya yang kerja. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Tetap berdoa. Ini postur berdoa nih. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18 itu sama dengan Mazmur 16 ayat 11. Di mana Anda sedang berada di dalam hadirat Tuhan.
Nah, kita lihat di Mazmur ke-46 ayat yang ke-11. Oke. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi kalau Anda mesti mikir, mesti berbahasa roh, nyanyi, pakai gitar, panggil pendeta untuk khotbah, bagaimana ya? Di sini dikatakan disuruh diam. Jadi kalau diam, yang berdoa siapa? Buka Roma 8 ayat 26. Bagian kita tuh berdiam. Bukankah pelajaran sejak 2020 loh. Saya ini sudah ngajar Baptis tadi. Maret. Zaman pandemi loh. Wih, isinya tuh berdiam. Lihat Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Paulus saja nggak ngerti bagaimana berdoa, bagaimana kita mengerti? Nggak mungkin dong kita ngalahin Paulus. Tetapi Roh sendiri berdoa. Saat ini nggak bisa ngalahin Paulus. Tapi nanti kita sedang menuju kayak Paulus. Menjadi teladan bagi Timotius kita dan Titus-Titusnya kita. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ini bukan bahasa roh loh ini. Ini kalau bahasa aslinya mengerang. Seperti wanita bersalin. Jadi apa nih bagian kita nih? Karena Roh Kudus yang kerja semua. Dan Allah menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus doa buat orang kudus. Yang mana? Yang mana? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini ayat 28 bukan independen berdiri sendiri loh. Ini nyambung dengan ayat 26, 27. Jadi Allah turut bekerja sama dengan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Yesus. Yaitu bagi mereka yang telah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi pada waktu Roh Kudus berdoa di dalam kita diam. Nah ini sejak terbukanya bait Allah. Ruang kudus, ruang masuknya kebuka. Kita datang berdiam. Sama kan Imam Besar Harun juga berdiam waktu membak darah. Dia cuma membak darah. Tinggal dia diam karena mati. Karena darahnya gak diterima. Atau dia diam karena Shekinah glory. Oke. So di sini saya mengundang Anda semua. Bahwa pada waktu Allah membuka diri dengan dia berkata di Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Itu kan undangan. Jadi undangan untuk berada bersama Tuhan. Untuk hidup dengan cara Immanuel. Itu hidup normal sebagai orang Kristen. Kalau nggak hidup bersama dengan Tuhan, abnormal. Nggak ada doa di program. Doa itu kenikmatan. Doa itu sederhana. Madam Gwen menulis buku namanya The Prayer of Simplicity. Karena nggak ada yang kita lakukan. Kita cuma datang, cuma lari, terima undangan. Dan kalau kamu ada orang yang berdoa sungguh-sungguh. Tapi Yesus ngomong kayak gini. Ini benar-benar ketusuk lah. Kamu akan mencari aku loh. Tapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Ada orang yang sungguh-sungguh berdoa. Ini orang yang digambarkan Yesus. Ini orang sesat, orang berdosa tapi nggak sadar dia berdosa. Terus dia melakukan ibadah agamanya. Dan ikutin ibadah yang diperintahkan Allah kepada Musa. Ditiru. Tapi dia tidak bisa ketemu Tuhan. Kenapa? Karena aku tidak berada di mana kamu berada. Jadi Anda bisa berdoa dalam status kondisi yang tidak layak. Apa itu?
Kenapa Anda nggak bisa ketemu Tuhan dan Tuhan nggak bisa ditemui? Karena Anda tinggal di dalam dosa. Masih berdosa. Namun di sisi lain, kalau Anda bertobat, berbalik ke Tuhan, Yesaya 30 ayat 15 berkata, dengan bertobat, balik ke Tuhan, dan dengan berdiam, di situ letak keselamatanmu. Jadi yang nyelamatin kita Tuhan loh, bukan kita yang bekerja keras loh. Dengan percaya dan Anda tenang, di situ letak kekuatanmu. Jadi Anda tetap dari kondisi berdosa bisa ketemu Tuhan kalau Anda berbalik dulu ke Tuhan. Jangan berada di tempat yang Yesus nggak ada. Ya terang nggak ketemu. Oke, nah sebab pada waktu Anda ketemu dengan Anda balik ke Tuhan, Tuhan yang mana sih? Tuhan yang mana sih? Anda cari Tuhan. Yesus berkata seperti ini, minta deh, kamu akan terima. Carilah, kamu akan ketemu. Ketuk, pintu akan dibuka. Apa yang kau minta akan dicurahkan. Saya suka doa yang ini itu dari Lukas 18. Aku suka banget ini. Karena waktu ketuk dia kasih jawabannya. Lukas 11, maaf. Kita belajar bagaimana cara berdoa yang diajarin Tuhan. So, Lukas 11 judulnya pun hal berdoa. Pada suatu kali, Yesus sendiri sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarkan kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Menjawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah begini, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi Anda mesti lahir baru dulu, menjadi anak dulu. Baru bisa ada hubungan dengan Bapa, baru bisa berdoa. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, untuk praktek doa ini. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku udah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu. Yesus berkata, aku berkata kepada kamu. Apa yang kau pikirkan temanmu akan jawab kayak gini? Nggak akan terjadi. Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Jadi doa itu membangun hubungan dari manusiawi, orang ke orang menjadi hubungan pribadi yang akrab. Oke. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia nggak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu, tuh bedanya kenalan, acquaintance. Oh, gue tahu orangnya itu, gue tahu. Sama sahabatku bedanya jauh. Kalau sahabat nggak tahu malu, nggak ada rasa enggan sungkan. Kalau Anda masih sungkan-sungkan, Anda belum kenal orang itu dan belum sahabat. Kalau sahabat akan gedor dengan sikap tidak malu. Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, jadi caranya minta, caranya ngetok, caranya nyari itu kayak gini nih. Itu dari sikap, attitude. Doa itu sikap.
Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagian kita cuma minta, cari, ketuk. Tapi nggak bikin doa, nggak mau pak doa gitu loh. Capek. Karena setiap orang yang meminta dengan sikap tidak malu, menerima. Setiap orang mencari, mendapat dengan sikap tidak malu. Setiap orang yang mengetok dengan sikap tidak malu, baginya pintu dibukakan. Lanjut dia ngomong kayak gini. Bapak mana di antara kamu? Udah dibuka loh nih ruang maha sucinya. Bapak mana di antara kamu? Jika anaknya minta ikan, dikasihnya daripadanya akan memberikan ular kepada anak-anak itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi tangkap ini. Ini nyambungnya ke Roma 8 ayat 26 tadi. Jadi kamu yang jahat, bapak-bapak yang jahat, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Makanya kalau doa, katakan ini, Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Kan Anda ketemu Bapak. Anda gak ketemu pendeta, Anda ketemu Bapak. Anda gak ketemu imam, Anda ketemu Bapak. Allah tuh maunya dipanggilnya Bapak. Bapak, apalagi Bapakmu yang di sorga, tanda seru. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Memberikan apa? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang nolong kita berdoa. Makanya waktu salib selesai, kubur dikosongkan, bangkit pada hari ketiga. Udah, Roh Kudus tersedia. Marilah terima undangan Tuhan. Lari kepada Tuhan. Menerima rahmat dan kasih karunia. Ada amin? Nanti hari Rabu saya bagikan ya. Berapa level doa. Yang gampang-gampang bagi orang. Kita anggap kita semua pada gak bisa berdoa. Kita anggap semua kita tuh pemula. Jadi jangan merasa udah tinggi gitu loh. Gitu ya. Nanti kita praktek, Anda akan ngalami Tuhan deh. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak. Kau pemberi Roh Kudus pada kami. Penolong kami, penghibur kami. Yang ngingetin kami akan semua perkataan Yesus. Roh Kudus, kau pribadi yang sangat-sangat baik. Sahabat kami. Kau tidak mau tinggal di langit. Kau tinggalnya di batin kami, di hati kami yang baru, yang paling dalam. Kami bisa melalui Engkau Roh Kudus mengalami Kristus. Sehingga apa yang kami minta kami terima, apa yang kami cari kami ketemu, apa yang kami ketuk pasti dibuka dan Roh Kudus yang hadir. Tuntun kami semua untuk menjadi sehat emosi, perlu bergaul dengan Roh Kudus yang hadir. Pagi, siang, malam, setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. So Anda jangan gak berdoa. Anda mesti berdoa. Kalau gak berdoa, dosa lah. Karena hubunganmu dengan Tuhan putus. Sampai hari Rabu. Dan kita ketemu ibadah hari ini. Jam 2 sampai jam 4. Trans Resort Hotel. Gereja Generasi Apostolik. Salam jumpa. Sampai ketemu.